Jadi kita ingat kembali itu semua ya. Kemudian tolong minta ampunkan, berdoalah kepada Allah untuk Allah memaafkan. Dan tolong doakan kepada Allah untuk mengampunkan. Dan kalau sempat wasawirkum fil amri, bermusyawarah. Ini enak diomongin, kagak enak dikerjain. Gimana caranya? Tapi kata Allah berikutnya, Faiza azamta, kalau engkau bersungguh-sungguh, tawakkal 'ala Allah, berpegang teguh, bertawakal kepada Allah, ya, hanya mengharapkan Allah saja. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah itu ya mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke, teknisnya bagaimana? Saya menyarankan gitu, anak-anakku semuanya, kalau nanti malam sholat tahajud, ya, tarawih masih rame, ya, lalu berzikirlah apa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini kan tiga kan ya, 1, 2, 3, ya kan? Kalau 5 kali ulang itu 165. 165 itu kita udah menurunkan kesadaran kita dari gelombang alfa ke gelombang beta. Artinya kita lebih tenang. Maka taruhlah tangan ini ke dekat tubuh, jaraknya cuma 1 telunjuk. Nih, ya, kok dari samping, ya. Nah, segini nih, sedekat ini, ya. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Oke. Lalu katakanlah kepada lengannya dalam hati, wahai lenganku, aku izinkan engkau untuk mencabut semua beban emosi, ya, mencabut beban emosi di tubuhku. Itu caranya. Maka lewatin begini pelan-pelan dari bawah atau dari atas ya, biar kelihatan dari atas. Nah, berhentilah di titik yang selama ini terasa sangat berat oleh karena himpitan emosi itu. Ya, bisa di sini, ya, bisa di sini, kayak kecekek rasanya gitu, bisa di sini. Ya, berat banget dadanya. Tempelin tangan itu setempel-tempelnya sampai bisa terasa kulit, ya. Lalu bilang sama telapak tangannya, sama jari-jarinya, wahai jari jemariku dan telapak tanganku, angkatlah beban emosiku dari sini secepatnya. Ambil, cabut, buang. Kalau mau teriak, bayangin sekalian apa yang terjadi pada saat itu. Ya, semuanya, ya dibanding-bandingin semua 12 gaya populer itu semuanya, nggak usah diulang lagi, ambil, buang. Kalau perlu 2 tangannya ini pakai, ya kok masih kepikiran dan pikiran itu mengganggu, buang, ya. Kata-kata itu rasanya masih mengiang-ngiang di sini, buang, ya. Ekspresi wajah itu nggak jelas, buang, ya. Kata kuncinya merdekakan. Kalau udah hampir lapang, bilang, ya Allah Tuhanku, merdekakan pikiranku ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku, merdekakan jiwaku ya Allah. Aku ingin hidup lebih baik, aku ingin hidup supaya anakku tidak mengikuti dan mengalami apa yang aku rasakan seusia aku. Jadi tolong buang 4 hal sekaligus. 1, kekerasan kata. Tadi itu kekerasan kata. Kedua, kekerasan emosi yang diderita. Ketiga, kekerasan fisik. Entah cubit, pukul, tampar. Karena saya punya klien yang kalau dia itu 1, dia di-stroke dengan 5 watt. Udah nggak pukul lagi. Yang 1 lagi pernah mengalami ke-5 jenis ikat pinggang ayahnya. Anda merasa yang mana? Karena ini angkatan kedua setelah merdeka. Terus yang berikutnya, naudzubillah min dzalik, Anda pernah mengalami kekerasan seksual. Ya. Buang semuanya. Nah, sekarang setelah itu semua lapang, sujud. Tunggu sebentar. Tarik nafas. Ini relaksasi dengan nafas ya. Ya, caranya begini. Saya pakai angka 3 saja. Tarik nafas 3. Hitung ya. Ayo praktekin di rumah, ayo. Tahan 3. Hembuskan lewat mulut 3. Oke, coba 1 kali aja. Waktunya terbatas. Oke. Ya, tarik nafas. Ya. 3, tahan 3. 1, 2, 3. Lepaskan 3 lewat mulut. Oke. Terasa nggak lebih enak sedikit? Ya, terus lakukan itu kira-kira 3-4 kali. Kalau Anda bisa meningkatkan tahan 5, tarik nafas 5, tahan 5, lepaskan 5, lebih bagus. Bisa 7 lebih bagus, bisa 9 lebih bagus. Saya udah sampai di angka 9. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan itu Anda telah melepaskan gitu. Apa stres Anda itu tadi, semua beban-beban emosi. Jadi lebih santai gitu loh, ya, untuk menghadapi semua situasi ini. Sudah? Nah, setelah itu Anda tutup mulut,
dengungkan sholawat yang menggema di sini, rasanya menyembuhkan semua yang tadi terputus-putus, tercabut-cabut, dan menggema di sini. Oke, kan begini bunyi salawat ya. Salatullah, salamullah. Tapi tutup mulut. Dirasain. Terus 3 kali ya sampai sini ya. Ingat Rasulullah dan berharapkan dapat syafaatnya di surga. Ya. Berterima kasih sama semua yang telah beliau bawa ke dunia ini sehingga kita menjadi muslim dan berusaha meniru akhlak beliau menjadi akhlak yang mulia. Jadi berikutnya gitu loh. Dengan semua kesadaran ini kita meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki akhlak kita dan menyempurnakan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya. Free yourself, merdekakan jiwa Anda, merdekakan diri Anda supaya Anda menjadi ya istri yang lebih baik, hamba Allah yang lebih baik itu. Istri atau suami yang lebih baik kalau diceritakan ke suami, dan anak yang lebih baik buat orang tuanya di hari tua. Hari Ramadan belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Ya. Nah, dari ini semua saya mengharapkan Ananda semua melakukan ini untuk ngecek satu-satu anak. Stresnya di ukuran berapa, perasaannya bagaimana gitu. Supaya gitu pertemuan kita ini tidak hanya berdampak bagi Anda saja. Anda tidak bisa berubah sendiri. Pertama sekalian dicek apa kabar teman tidur. Ya, cek dulu dia bagaimana. Baru bersama itu kita mulai mendata kembali masing-masing anak kita kok begitu mengalami apa. Karena masing-masing anak punya historinya sendiri-sendiri. Ada anak yang dia lahir, kita hamil lagi senang-senang, ada yang kita lagi ribut, ada yang pas orang tua meninggal, bisnis lagi jatuh. Jadi masing-masing anak punya sejarahnya sendiri-sendiri. Nah, itu apa dampaknya kehamilan itu setelah kelahiran, kelengketan cukup apa enggak, komunikasi, disiplin, semuanya itu dijadiin ukuran untuk mendeteksi masing-masing anak. Setelah Anda selesai dengan pasangan, panggil masing-masing anak, ajak ngomong, minta maaf, ya, dan baru mulai bicara sekarang dalam masa lockdown ini, nak, apa yang kamu harapkan dari kami? Apabila anak-anak Anda sudah kepegang satu-satu, ya, luka, dan Anda kalau misalnya tadi itu kalau kita mengukur berapa banyak hutang orang tua kita kepada kita, Anda ukur hutang Anda pada masing-masing anak Anda. Ya, kalau hutang di bank dicicil, sekarang cicil mumpung lockdown. Bukankah Allah Maha Rahman dan Rahim mengirimkan coronavirus yang tidak tampak pada mata, ya, tidak tidak bisa terlihat, terdengar oleh telinga, tidak bisa dirasakan oleh hati, menimbulkan kita cemas sampai kayak gini, sampai stres. Padahal kita harus sadar benar, Allah telah menguji orang-orang lain, nabi-nabi semuanya, nggak usah diceritain lagi, udah sering mendengar, mungkin bahkan surat Jaber udah membahasnya juga sebelum kita. Dan Allah telah mengatakan juga di surat Al-Baqarah 55 bahwa kami akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Ya kan, semua sekarang kita alami. Kan udah dijanjiin Allah. Dan kita kenapa jadi stres? Kan kita nggak mati, nggak mungkin mati, nggak akan sakit kalau belum gilirannya kita dikasih Allah. Semua kan atas izin Allah. Tapi yang paling penting buat kita sekarang adalah, ya, perintah Allah dalam surat Al-Imran 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jangan sekali-sekali kamu mati tanpa kamu Islam. Jadi kalau kita mati sekarang ini, matilah sebagai Islam yang baik, yang merdeka jiwanya, yang merdeka pikirannya, yang meningkat ketakwaannya, yang baik akhlaknya, dan yang sempurna ibadahnya. Bagaimana kalau kita belum siap? Ya. Dan masing-masing pasangan kita belum siap, anak kita belum siap. Bukankah itu lebih dulu? Bukan pelajaran sekolah. Karena hidup ke depan berbeda sekali. Anak-anak kita, dunia pekerjaan berbeda sekali. Akan ada 40 jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu nggak ada TV, dulu nggak ada internet. Sekarang ada internet. Nanti bukan 4G, 5G. Jadi Anda masih ngotot juga di ranking. Ya kan itu masa lalu Allah yang mama ciptain. Masa mau di situ aja bikin stres nggak karu-karuan ngelihat anak orang lain? Kan bapaknya beda.
Stresnya dia waktu hamil juga beda, waktu digedein juga beda. Jadi kita sekarang fokus ke diri kita, ke keluarga kita, ke masing-masing anak kita. Karena yang ditanya Allah adalah kita. Yang punya sel telur dan yang menyemprotkan spermanya. Jadi pulangkan ayah ke rumahnya, suruh dia jadi ayah. Karena bukan hanya coronavirus apabila ajalnya tiba, dia akan menjawab apa apabila dia dihisap. Nah, semua dengan keterangan ini, anak-anakku semua, ibu-ibu yang cantik jelita dan yang baik hati, yang taat kepada Allahnya, semoga bisa merubah sedikit gitu loh. Kalau memang selama ini kita ada cemasnya, ada stresnya, menjadi di rumah aja berkah dan bahagia. Itulah yang ingin saya sampaikan. Waktunya pas-pasan. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Semoga Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang lain dan membuat amal ibadah puasa kita diterima Allah. Dipanjangkannya usia kita sampai akhir Ramadan dan Ramadan yang akan datang. Dihadiahkannya kita Lailatul Qadar, ya, dan lahir sebagai pribadi baru setelah Ramadan ini. Semoga Allah cepat mencabut corona dari bumi kita, sehingga kita bisa mendengarkan azan, kembali sholat tarawih ke masjid, bisa melakukan sholat hari raya bersama-sama. Masjid Bani Umar nggak sekosong sekarang ini gitu ya. Dan kebahagiaan yang sempurna di hari tua. Maafkan lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.